Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cornelius Epromarius Manulang. Saya dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hak kebendaan berdasarkan kasus yang telah diberikan guna memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah hukum benda. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kronologi cerita, yaitu Andi ingin memulai usaha di bidang elektronik, yaitu jual beli laptop. Langkah awal yang dilakukan oleh Andi adalah membeli 20 unit laptop kepada Arya seharga 200 juta. Lalu pada saat pelunasan 20 unit laptop tersebut, yaitu seharga 200 juta, seketika itu pula dilakukan penyerahan dari Arya kepada Andi terhadap 20 unit laptop tersebut. Lalu selanjutnya Andi membeli tanah seluas 100 meter persegi kepada Bowo seharga 500 juta rupiah. Lalu langsung dilunasi oleh Andi sebesar 500 juta rupiah tersebut. Lalu Andi dan Bowo pergi ke PPAT untuk menandatangani akta jual beli. Lalu saat perjalanan pulang, Andi menemukan sebuah jam tangan Rolex di jalanan yang sepi. Lalu Andi mengambil jam Rolex tersebut, menguasainya dan menggunakannya sehari-hari. Ketika usaha elektronik yaitu jual beli laptop Andi mulai beroperasi, Andi membutuhkan tambahan modal. Lalu terpikirlah olehnya untuk menjual jam tangan Rolex tersebut kepada temannya Rian. Karena belum cukup juga modal yang diperlukan untuk usaha jual beli laptop tersebut, meminjamlah Andi kepada bank sejumlah 100 juta rupiah dengan tanggungan yaitu tanah yang dibelinya dari Bowo. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai hak kebendaan yang dimiliki oleh Andi. Ya, seperti yang kita ketahui, telah terjadi penyerahan barang dari Arya kepada Andi, maka telah terjadi pula pemindahan hak milik antara mereka berdua. Berdasarkan pasal 570 KUH Perdata, seseorang dengan hak milik memiliki beberapa keuntungan, yaitu penguasaan dan penggunaan suatu benda dengan sebebas-bebasnya, namun tetap ada batas, yaitu dari undang-undang dan aturan umum. Pemegang hak milik juga tidak diusahakan tidak menimbulkan gangguan umum. Lalu apabila ada kemungkinan pencabutan hak terhadap hak milik tersebut, yaitu dengan pembayaran. Seperti yang tadi disebutkan, hak milik ini timbul karena adanya levering atau penyerahan. Dan levering ini juga salah satu cara untuk memperoleh hak milik berdasarkan pasal 584 KUH Perdata. Pada pasal 612 KUH Perdata, penyerahan benda bergerak dilakukan dari tangan ke tangan dan adanya penyerahan fisik. Maka Andi telah memiliki hak kebendaan atau hak yang absolut terhadap 20 unit laptop tersebut. Dalam praktek jual beli ini juga terdapat asas hukum kebendaan, yaitu asas dapat dipindahkan atau dipindah tangankan. Karena dalam asas tersebut dinyatakan bahwa semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. Untuk tanah yang dibeli dari Bowo, kita menggunakan dasar hukum Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA dan PP nomor 24 tahun 1997. Dari yang telah saya sebutkan, Andi dan Bowo hanya pergi ke hadapan PPAT untuk menandatangani akta jual beli, tapi dalam UPA dan PP nomor 24 tahun 1997 haruslah tanah itu didaftarkan. Tapi dalam kasus ini telah terjadi penyerahan secara nyata, yaitu Andi telah memiliki hak milik, namun belum secara penuh karena penyerahan secara yuridis, yaitu pendaftaran tanah, belum dilakukan di kantor BPN. Lalu yang tadi disebutkan, pada perjalanan pulang Andi menemukan Rolex di jalan yang sepi dan menguasainya. Maka di sini telah terjadi penguasaan atau bahasa hukumnya itu bezit.
Bazit sendiri diatur pada pasal 529 KUH Perdata dan harus memiliki dua unsur, yaitu corpus dan animus. Pada peristiwa Bazit yang dialami oleh Andi dinamakan naturlik Bazit. Dalam naturlik Bazit ini unsurnya tidak sempurna karena hanya ada unsur korpus atau hubungan kekuasaan nyata atas jam Rolex tersebut, yaitu saat Andi mengambil jam Rolex dan menguasainya dan menggunakannya sehari-hari. Tidak ada unsur animus, yaitu hubungan hukum antara Andi dengan jam Rolex tersebut. Cara memperoleh Bazit yang dilakukan oleh Andi adalah dengan cara okupasio, yaitu yang terdapat dalam pasal 540 KUH Perdata, karena tidak diketahui pemiliknya dan hanya memungutnya langsung dari jalan. Bazit terhadap benda bergerak disebutkan pada pasal 1977 KUH Perdata dan menyatakan bahwa terhadap benda bergerak, barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya. Hal ini juga didukung dengan teori, yaitu legitimasi teori oleh Paul Scholten. Dalam penjelasan peristiwa disebutkan bahwa Andi menggunakannya setiap hari. Pada teori ini, Baziter tidak perlu membuktikan dari siapa dia mendapatkan barang tersebut, hanya menunjukkan kepada umum bahwa dia menguasai dan seperti pemiliknya. Maka sudah cukup membuktikan bahwa itu miliknya. Seperti apa yang dilakukan oleh Andi, yaitu menggunakannya sehari-hari dan menunjukkan kepada umum bahwa dialah pemiliknya. Maka penjualan jam Rolex kepada temannya Rian yang tadi telah saya sebutkan untuk menambah modal menjadi sah, karena telah cukup pembuktiannya, dan Rian secara hukum juga dilindungi posisinya sebagai pihak pembeli yang jujur atau pihak ketiga dalam posisi ini. Lalu pada selanjutnya, Andi dikatakan meminjam uang sebesar 100 juta rupiah kepada bank karena modalnya belum cukup dari penjualan jam Rolex tersebut. Pada saat terjadi peminjaman uang ini, maka telah muncul hak persorangan atau hak relatif antara Andi dengan bank karena muncul suatu penuntutan untuk memenuhi suatu prestasi. Inilah ciri dari hak persorangan, yaitu ada penuntutan untuk memenuhi suatu prestasi, sedangkan hak kebendahan tadi bisa dipertahankan kepada siapapun karena haknya absolut. Dan hak persorangan atau hak relatif ini hanya dapat dipertahankan pada orang yang terikat. Di sini adalah Andi yang mengikatkan dirinya kepada bank melalui perjanjian pinjam-minjam, yaitu uang sebesar 100 juta rupiah. Dan pada tanah yang dijadikan jaminan, tanah yang dibeli dari Bowo, telah terjadi jaminan hak tanggungan atau jaminan kebendaan kepada tanah tersebut, dan posisi dari pihak bank sebagai kreditur pada kasus ini menjadi diprioritaskan karena adanya hak tanggungan tersebut, atau dalam hukum menjadi ada posisi droit de preference. Jadi pada droit de preference ini, apabila kelak nantinya Andi memiliki lebih dari 2 kreditur, maka posisi bank ini sangat diuntungkan, yaitu dalam pelunasannya ya dia diutamakan gitu, pemenuhannya dalam pemenuhan prestasinya atau pelunasan uang 100 juta rupiah tersebut. Begitu. Jadi begitulah hak kebendaan yang dapat saya jelaskan yang dimiliki oleh saudara Andi dari peristiwa yang telah diberikan dalam ujian kali ini. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.